Ibu bapak, saudari saudaraku yang terkasih, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat sore berkah dalam. Hari ini Tuhan membimbing kita untuk menjadi pribadi yang tidak tamak. Apa toh arti tamak? Serakah. Dan Tuhan mengatakan demikian. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu. Tuhan membimbing kita untuk menjadi pribadi yang sungguh. Pertama, mampu dan bisa berkata cukup. Maka entah mau makan, mau minum, atau rezeki, atau berkah, bisa mengatakan ini cukup bagiku. Maka kalau ada seorang anak, mungkin biasanya diberi uang saku 1 minggu. Dulu kalau ibu saya itu memberi uang saku seminggu sekali. Lalu mungkin papa mamanya, ibu bapaknya bertanya di hari Kamis atau Rabu, Kak atau Dek, uang sakunya masih tidak. Kalau anak-anak bapak ibu bisa berkata, masih, itu baik sekali. Namun seringkali masih, namun berkata, kurang, udah habis mah, udah habis ini, supaya ditambahi. Amin? Lu kok amin? Jangan. Itu yang sering terjadi. Masih ada mengatakan sudah habis. Nah, semoga kita bisa berkata, ini cukup bagiku. Yang kedua, kita dibimbing Tuhan untuk bisa bersyukur atas segala anugerah Tuhan. Memang sungguh Tuhan memberkati berbeda-beda. Maka semoga dengan anugerah yang telah kita terima, yang diberikan kepada Tuhan, kita bersyukur. Yang ada disyukuri. Semoga sungguh tidak iri. Siapa pernah iri? Tunjuk jari. Hanya Romo yang tunjuk jari, yang lain tidak. Puji Tuhan, haleluya. Tidak pernah iri ya? Benar ya? Semua bisa bersyukur atas anugerah Tuhan. Yang ada disyukuri, yang tidak ada, tidak usah dipikir. Benar tidak? Ya toh? Nah, semoga kita sungguh semakin bisa bersyukur, sehingga hidup kita makin bahagia. Dan yang ketiga, semoga kita menjadi pribadi yang terbuka, di mana Tuhan seringkali punya kehendak lain. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Setelah kita bertahun-tahun menjadi Katolik, apakah aku bisa dikatakan kaya di hadapan Allah? Apakah berkah-berkah yang kuterima tidak hanya untukku? Maka ada ungkapan, orang kaya di hadapan Allah bukan berapa banyak yang dimiliki,
namun berapa banyak yang dibagi, yang diberikan kepada orang lain. Itulah harta kekayaan di hadapan Allah. Dan semoga kita boleh melihat apakah aku ini ketika diberkati, kalau orang Jawa mengatakan jadi talanging berkah. Semua rumah ibu bapak ada talangnya ya. Kalau talang itu bumpet atau bampet atau tidak mengalir, talang itu akan rusak. Misalkan ada sumbatan di talang itu, nanti talang itu bisa keropos, bisa rusak. Namun semoga kita sungguh menjadi talang yang lancar. Kalau kita diberkati, ada orang yang ikut merasakan berkah itu. Dan kita akan terjaga di dalam rahmat Tuhan. Maka sebagai ilustrasi, kemarin saat boleh pergi atau ziarah, ada satu negara yang cukup mengagetkan, yaitu Belanda. Mereka membatasi wisatawan karena over wisatawan. Bayangkan, kami menolak wisatawan. Supaya apa? Supaya negara baik, aman, dan nyaman. Maka pribadi yang bisa membatasi diri, dia akan menjadi pribadi yang baik, aman, dan nyaman. Pribadi yang bisa berkata cukup, pribadi yang bisa bersyukur dan terbuka pada kehendak Allah. Sehingga kita semua boleh berbahagia di dalam Tuhan, kaya di hadapan Allah. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.